Ompong, aku mau tanya sebentar. Yang aku dengerin sekarang Saudi Arabia ini kok malah mau bantuin si Iran suruh stop perang ke Israel. Padahal mereka kan musuh bebuyutan. Mestinya kan mereka lebih senang kalau Iran diserang. Itu gimana, Ompong? Pemikirannya. Terima kasih Pak Paul. Ompong, aku mau tanya sebentar. Yang aku dengerin sekarang Saudi Arabia ini kok malah mau bantuin si Iran suruh stop perang ke Israel. Padahal mereka kan musuh bebuyutan. Mestinya kan mereka lebih senang kalau Iran diserang. Itu gimana, Ompong? Ya buku ideologinya sama kan Pak? Iya betul. Tapi kan kok out of the blue gitu loh. Tahu-tahu nggak ada apa-apa. Kan itu mereka Ya, udah puluhan tahun musuh berbuyutan. Tahu-tahu sekarang ngomong keluar-keluar di luar untuk Israel tidak menyerang Iran lagi. Kan lucu. ya karena Ya kan kan? begini. Kalau misalkan ini ya apa namanya? Kalau kita lihat ya semua sekarang arahnya kan mau normalisasi dan perdamaian. Tetapi kelihatannya Iran ini akan kalah gitu. Tetapi sebenarnya baik Saudi Arabia dan negara-negara Arab lain maupun Iran itu punya hal yang sepakat, yaitu apa? Untuk meniadakan kedaulatan Israel dalam bentuk apapun di Timur Tengah. Itu kuncinya, Pak. Jadi apapun teorinya, apapun takiyahnya, tujuannya sama, meniadakan keberadaan ataupun kedaulatan negara Israel di Timur Tengah. Jadi nggak boleh ada negara Israel. Karena ya Israel ini ya benteng terakhir peradaban manusia. Kalau Israel musnah ya seluruh peradaban yang ada sekarang ini yang kita lihat ini musnah. Seluruh value-nya Yudeo-Kristiani akan musnah. Kalau Kristen gampang mereka tundukkan, tetapi kalau Yahudi sulit, Pak. Itulah anehnya gitu. Itulah uniknya. Karena Yahudi ini atau Ibrani ini punya akar budaya, punya akar sejarah, punya akar arkeologis di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tapi apakah Palestina pernah eksis sebagai suatu bangsa? Nggak ada. Palestina bukan bangsa Yunani Filistin yang dulu yang dihadapi oleh Raja Daud. Bukan. Apakah Palestina pernah berdiri sebagai suatu kesultanan atau kerajaan? Tidak. Apakah Palestina pernah punya bahasa Palestina? Nggak punya. Yang ada bahasa Arab. Nah, begitu Pak. Jadi sebenarnya simpel sih kalau ngelihat itu. Nggak ada yang mengherankan. Ya kepentingannya ya kepentingan ideologis juga, bukan hanya kepentingan geopolitik, Pak Andi. Oke, kira-kira begitu Pak jawabnya. Jadi balik lagi ke ajaran kadrun. Jadi mereka bersatu gara-gara membela ajaran kadrun. Basically kan. Dan Ya, yang supaya saya heran itu udah puluhan tahun, tahu-tahu kok sekarang ada ini change of heart. Ngomongnya lain gitu loh. Aneh kan. Ini iya. orang Sebenarnya munafik lah saya bilang. dalam dunia diplomatik ini Pak, beda dengan yang diomongkan di luar, beda dengan yang dilakukan di belakang layar Pak. Jadi kita belum tahu juga. Konoha ini juga sama kan sebenarnya kan. Kita teriak benci Israel, tetapi perdagangan dengan Israel jalan terus. Perundingan dengan Israel untuk beli persenjataan alutsista jalan terus gitu ya. Jadi kadang-kadang ya tadi juga saya sempat ikut diskusi dengan beberapa teman-teman yang dari ya salah satu lembaga lah ya Deplu ya. Ya diplomatik itu beda dengan media dia bilang gitu. Kita nggak tahu apa yang di media itu ditulis belum tentu itu yang ada dilakukan oleh para diplomat katanya. Kira-kira begitu Pak Andi. Iya, betul, setuju. Oke, yang lain lanjut. Oke, saya cukup aja ya, saya nggak bisa lama-lama Pak, karena besok ada mau pergi pagi gitu ya. Cuman buka diskusi ini. Silakan teman-teman melanjutkan. Terima kasih. Siap, thank you. Yuk. Thank you. Ini kok pada diem sekarang? Tadi kamu mau ngomong? Bu Ellen? Yes, shalom. Bu Ellen? Shalom. Ya, Lanjut tadi.
Ya, teman-teman, saya ini dari dulu ya, saya pengagum Yerpinto itu. Dari 5 tahun lalu atau berapa? Yerpinto itu ya, yang wartawan Israel yang selalu update. Oleh sebab itu, ya narasi kita saya selalu sampaikan melalui daripada narasi dari Yerpinto itu wartawan sebelum tadi bicara Benyamin Netanyahu, kemudian Pak Dr. Paul upgrade ke Yerpinto. Karena dia bukan cuma wartawan tadi, dia juga aktif soldier. Ya, aktif soldier. Tentara aktif juga dia. Iya. Komplit. Analisanya objektif, ya. Tidak ada unsur-unsur yang seolah-olah bukan satu serialitas yang dia benar-benar objektif menyampaikan kekuatan-kekuatan perang Israel, musuh-musuhnya Israel, ya. Kemudian dampak-dampak apa yang terjadi itu sangat luar biasa ya penjelasannya. Kalau Benjamin Netanyahu ya kemarin cuma diingatkan bahwa di Israel itu dilarang sama sekali militer itu mereka SOP-nya jelas ya. Dilarang sekali membakar bendera musuh gitu. Mau dia bendera Palestina, mau dia bendera negara manapun itu aturannya militer Israel. Itu pertama, memang SOP-nya begitu. Kemudian SOP Israel sangat ketat tentang hak asasi manusia. Nah, itu ya bagian yang disampaikan oleh Benjamin Netanyahu. Kemudian Netanyahu selalu secara general selalu memberikan gambaran bagaimana mau menciptakan suatu dunia yang aman, damai, sejahtera gitu. Nah, itu yang dia pidato-pidato yang dia sampaikan. Sendirinya juga si Benjamin Netanyahu ini kalau teman-teman coba menganalisa lah semua pidatonya sebenarnya dia ini orang anti perang gitu. Seperti dia bicara tadi ya, masalah anak-anak, masa depan anak-anak Palestina, masalah kesejahteraan rakyat Palestina, melainkan global. Dia menyatakan selalu secara global. Kehidupan perdamaian secara global. Dia menceritakan bagaimana hubungan sesama manusia, bagaimana dia bercerita kesehatan, ya. Bagaimana dia ingin menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Palestina, khususnya kelompok-kelompok Hamas, Fatah juga, keseluruhan itu, Houthi juga, pemikirannya cemerlang di situ. Tidak ada kebencian di kepalanya. Ya, yang jadi persoalannya ini mengapa itu bisa terjadi peperangan? Sebenarnya benar dikatakan oleh Om Pung, itu memang sejarah dari dulu, bukan Israel yang memulainya untuk melakukan perang. Ya, sekarang kita kembali bicara kekuatan perang Iran ya. Kenapa Iran? Karena Iran itu secara global dia pemimpinnya adalah pemimpin Islam gitu. Dia menggunakan Islam, ini yang menjadi kejahatan dunia gitu. Bagaimana dia melakukan perang dengan menggunakan label Islam, itu yang jadi masalah gitu. Sebenarnya ini bukan perang antara Iran dengan Israel, karena Iran dan Israel kedua-duanya anak emasnya dulu dari Amerika Serikat gitu. Oleh sebab itu Amerika juga sangat mencintai Iran dulu. Nah, begitu juga Israel, kedua-duanya sama ya. Nah, sekarang ini muncul konflik perang. Tadi Opung bicara tentang strategi perang, kekuatan perang, ya. Dia menganalisa demografinya, topografinya, ya. Tetapi memang itu strategi perang. Tetapi analisa-analisa seperti itu sudah dibaca jauh oleh orang Israel, oleh kekuatan-kekuatan Israel. Yang persoalannya sekarang, yang satu membawa pesan perdamaian dunia, yang satu membawa pesan kesejahteraan dunia, kemakmuran dunia, kemakmuran rakyat, kesehatan rakyat, semua ya, dan bidang kesehatan, saya bilang irigasi, ya, masalah makanan, dan terus yang satu berkiprah ke perang. Saya tidak tahu kenapa ada kebencian, dasar kebencian daripada Ayatollah Khomeini ini kepada bangsa Israel. Nah, kebencian itu mulai terekskalasi ke negara-negara Islam. Ya, kebencian itu sebenarnya pada pokoknya, pada dasarnya antara dua.
kebencian dan kebaikan. Yang satu membenci, yang satu mengarahkan kebaikan. Saya percaya ya, yang dikatakan oleh Benjamin Netanyahu dari pidato tadi pertama oleh Pak Paul, itu benar-benar dia mau menyampaikan kembali, dia ingin damai, dia ingin melindungi anak-anak, the children, serta healthy, serta peace. Semua dia cerita masalah kesejahteraan itu. Nah sekarang kita kembali itu, lawan itu siapa gitu? Lawannya itu ya saya bilang, si jahat itu sama dengan yang baik. Nah, kemudian si jahat ini tereskalasi ke semua negara-negara yang bersekutu dengan Hamas ini gitu. Salah satu Indonesia. Tapi Indonesia dalam konteks siapa itu? Jangan kita generalisasi. Ada beberapa tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh politik di negara kita berafiliasi dengan Hamas. Nah, kemudian di bagian daripada itu, terbawalah negara kita adalah negara yang populatis Islam gitu. Sehingga muncul lagi sama dengan Iran bagaimana terkooptasi sama orang Indonesia, banyak orang Indonesia benci kepada Israel. Tetapi kebencian itu kebencian tidak beralasan gitu. Oleh sebab itu saya ingin melihat bagaimana seorang tokoh-tokoh politik nasional Indonesia, apa dasar kebencian itu kepada Israel. Gitu. Kalaupun ada dasar-dasar kebencian, jelaslah secara naratif kebencian apa ke politik. Ataukah Anda berpikir Israel mengekspansi Palestina atau lain sebagainya, itu yang paling bagus. Tetapi di satu pihak saya kembali ke intinya, Israel ini Benjamin Netanyahu selalu menyampaikan perdamaian. Dia hadir di United Nations, di PBB itu sama, dia menyampaikan kebenaran itu, keadilan hidup sesama manusia gitu. Ya ini yang saya mau coba melihat bagaimana terjadi konflik antara Iran dan negara-negara sekitarnya dengan Israel gitu. Kedua teman-teman, kalau saya ingat, karena saya juga ikut menderita waktu kasus 98 itu, saya di Jakarta. Bagaimana di Jakarta itu dilakukan pembantaian kepada etnis Tionghoa, tapi saya tidak mau ada kebencian itu, mau ada mengingat bagaimana mereka lakukan dulu, bagaimana ibu hamil mereka belah perutnya, bagaimana seorang dijatuhkan dari lantai 11 gitu waktu kerusuhan itu di Jakarta, bagaimana mereka membakar baik, bagaimana mereka membakar orang hidup-hidup, bagaimana orang diikat, diseram bensin, dibakar. Nah ini yang terjadi di Israel kemarin, teroris mereka lakukan hal yang sama seperti itu gitu. Itu yang memang ada kemarahan sedikitnya daripada orang-orang Israel itu. Cuma waktu itu saya bilang, karena ini bangsa Israel ini, saya bilang pemerintah Israel tidak mau cara-cara seperti mengkonfrontasi dan menunjukkan bagaimana mereka membakar anak hidup-hidup, bagaimana orang tua mereka bantai menggunakan angka 47 yang sadisnya sangat luar biasa, bagaimana mereka membakar orang hidup-hidup. Tetapi provokasi itu Israel ciptakan. Nanti waktu yang menjawab, mereka waktu terjadi kerusuhan itu mereka tidak akan ungkapkan itu. Supaya ada orang benci kepada Hamas dan kepada kelompok-kelompok Islam itu. Nanti waktu yang menjawab. Nah, setelah itu hadirlah Benjamin Netanyahu di United Nations. Dia sampaikan. Gitu. Ada orang mendengar sambil menangis. Kemudian dia hadir di Senat, di Capitol Hill. Dia sampaikan bagaimana pembantaian itu terjadi. Walaupun sudah 6 bulan, sudah 10 bulan lalu terjadi seperti itu. Kenapa tokoh-tokoh Israel baru ungkapkan sekarang, baru beberapa bulan lalu? Itulah Israel. Israel saya percaya sekali kepada mereka karena mereka mau menyampaikan berita-berita yang objektif itu. Mereka juga menyampaikan kekuatan-kekuatan militer itu secara objektif. Seperti Pak Paul bilang tadi, ngapain dia mau serang saya? Lebih baik uang yang kamu pergunakan sebagai kekuatan militer itu dipergunakan sebagai pendidikan, untuk kesehatan anak-anak, pengairan, irigasi, daripada you mempergunakan itu sebagai alat persenjataan mau menyerang Israel.
Tetapi begitulah Pak Paul. Landasan orang berpikir jahat seperti itu. Karena kejahatannya sudah menjadi sel-sel di dalam tubuhnya, sudah tidak bisa diingkari cara-cara berpikir seperti itu. Nah inilah yang saya mau senang merubah karakter paradigma orang-orang muslim di Indonesia. Supaya merubah karakter kejahatan itu. Jangan ada kebencian gitu. Cuma satu, bagaimana membangun bangsa dan negara, bagaimana membangun kesejahteraan keluarga Anda di dalam dunia ini. Itu. Jangan menciptakan kebencian, iri, dengki. Itu yang akan tercipta. Retno juga bukan konteks dia sebagai Menlu dulu. Yang bilang Free Palestine. Karena unsur di darahnya ada kebencian. Itu yang persoalannya. Oleh sebab itu kita mau bermanuver dengan kalimat politik apapun, ya, dengan mau menyampaikan narasi dengan logika apapun, mereka tidak akan mendengar karena dasarnya kebencian sudah ada gitu. Itu persoalannya gitu. Ya terjadi kaos di mana-mana ya karena ada dasar sudah benih-benih Islam, sel-sel Islam sudah ada dalam dirinya, teman-teman. Nah, sebenarnya dari dasar-dasar ini, ya psikologis ini yang kita harus sampaikan terus-menerus. Itu proksi atau bentuk konspirasi apapun untuk jual senjata atau itu kita luar pikiran itu. Dipergunakan negara Rusia, menjual senjata besar-besaran ke Iran, itu kita lepas dari konteks pikiran begitu. Yang menjadi dasar pemikiran bagaimana jiwa dan roh itu dari, saya bilang sel-sel itu, sudah menjadi kejahatan bagi mereka. Oleh sebab itu saya, ya mudah-mudahan jangan terjadi di negara kita gitu. Bagi umat muslim di sana. Jangan ada kebencian lah. Kita ciptakan perdamaian gitu. Ya terima kasih Pak Paul diberikan kesempatan untuk bicara. Ya shalom, Tuhan memberkati kita semua.